Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. 3 hari kemarin saya benar-benar sibuk dengan mengurusi kegiatan yang ada di desa saya ya. Ikut meramaikan kegiatan ya di desa saya. Jadi saya kemarin libur bikin konten ya. Tapi saya kemarin sempatkan live ya, live sedikit ya, live sebentar ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu spek jadul ya, yang enggak jadul-jadul amat tapi ini spek lama, yaitu spek Metasala ya. Ini spek Metasala, ini sebenarnya spek lama ya, dan ini tahun berapa nih? Tahun 2019 ya, bulan 7 itu. Sekarang udah berapa tahun ya? 2019 ya, 2020, 2021, 2022, 2024. Udah 4 tahun tapi sepatunya masih ini ya, masih kondisinya tuh seperti baru seperti ini ya. Ini mungkin jarang dipakai atau apa ya. Ini kondisinya sepatu ya. Kondisi uppernya ya, bagian atas ini juga masih keren ya, masih bagus. Bagian solnya juga masih belum ada yang ini ya, dia ya, belum ada yang polos ya. Ini dia. Tapi ini tetap ya, karena mau gimana pun sepatu sudah usia ya, sudah usianya sudah tahunan. Itu walaupun kondisinya bagus seperti apa, pasti lemnya sudah kadaluarsa. Lemnya sudah pasti mengelupas dengan sendirinya. Walaupun nggak dipakai, lemnya itu bisa mengelupas karena lem itu ada masa kadaluarsanya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Ini ya, kita sudah di meja pengerjaan. Nah, ciri-ciri lem yang sudah kadaluarsa itu, ketika kita tarik seperti ini, dia akan lekang ya, ini ya. Ini dia akan lekang ya. Ini dia. Nah, itu ya, dia akan lekang. Di sini juga. Itu ya. Apalagi di depan sini nih sudah lekang ya, ini. Ini lem yang sudah kadaluarsa itu seperti ini. Ketika kita tarik, itu ya, ini padahal nggak lekang ya di sini ya. Tapi ketika kita tarik seperti ini, dia sudah gampang banget tuh. Tuh gampang banget lepasnya ya, seperti ini ya. Ini menandakan bahwa ini sudah kadaluarsa, harus dilem ulang ya, tuh ya. Ini harus dilem ulang ya. Untuk mengelemnya, untuk bagian upper atau ini outsole karet ke midsole, saya pakai lem Loctite 406 ya. Ini lem yang selalu saya andalkan ketika kita mau mengelem dengan cepat di bagian ini, bagian midsole sama di bagian ini ya, di bagian solnya ya, karena lem ini tuh bisa merekat dengan cepat ya. Ini lem yang selalu saya andalkan untuk mengelem bagian midsole sama solnya ya. Tapi ini lem seperti ini tuh ya, nggak bisa dilem langsung bagian yang banyak atau yang panjang ya. Ini sedikit demi sedikit seperti ini, sedikit terus kita press pakai tangan selama 30 detik. Terus nanti ke bawah lagi kita press lagi selama 30 detik. Jadi untuk pengelemannya itu dia nggak bisa apa tuh namanya? Dia nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung terlem ya. Jadi harus nunggu seperti itu. Ya teman-teman, misal ini kita nggak bisa panjang-panjang ya, sedikit saja terus kita press. Pengelemannya tuh seperti itu ya. Jadi harus harus sabar, kawan-kawan tuh harus sabar untuk menghadapi sepatu-sepatu seperti ini ya. Nah nih, spek Metasala ya. Ya sudah kuat ya, sudah kencang ya. Sudah dilem, sudah kencang, sudah kuat. Tinggal sisi sebaliknya ada enggak yang mengelupas, belum ada ya. Lah, ini langsung saja kita jahit ya. Ini langsung saja kita jahit. Ini kan ada bagian outsole-nya, ada bagian midsole-nya ya. Pasti kawan-kawan nanti kebingungan untuk menjahitnya. Nah, di sini dari kebingungan kawan-kawan, saya akan membuat tutorial ya, membuat tata cara untuk menjahitnya ya, spek Metasala ini.
Kita lepas aja insolnya. Biasanya insolnya itu ada jahitannya ya. Jahitannya biasanya dilem sama insolnya seperti ini. Nah, ini benang-benang ini tuh benang apa? Ini adalah benang benang yang di depan ini. Ini adalah benang yang di depan. Jadi biasanya tuh seperti ini. Dia kalau menjahit ya, benang-benangnya itu ditaruh di insol seperti ini ya. Kalau jahitan pabrikan tuh seperti ini dia. Nah, tujuannya agar apa? Agar kuat nih. Agar nggak mudah lepas. Ya, ini bekas nih, jalur-jalur benang nih, bekas insol. Tuh, benangnya dia nggak dipotong pendek tuh, nggak, potongannya panjang seperti itu. Tapi itu nggak masalah juga sih sebenarnya. Lah, langkah selanjutnya setelah kita tahu seperti ini, berarti kita membuat jalan benang ya. Nah, ini yang paling penting karena kita harus membuat jalan benang full sampai bagian belakang ya. Ya, kita buat jalan benang seperti ini. Ini harus ke bawah ya. Nah, ini malah ke bawah sini ya. Ini harus ke bawah sini. Cuman yang di sini agak apa tuh namanya di sini? Ini agak lepas ya. Kita harus rem dulu ya. Karena kalau posisi yang mau kita sayat atau kita buat jalan benang lekang atau lepas itu sangat susah ya dan bahaya juga. Makanya kalau ada yang lekang-lekang seperti ini, kalau kita mau buat jalan benang, kita harus itu dulu ya. Harus benerin dulu, harus rapatkan lagi. Jangan sampai ada yang lekang. Baru kita bikin jalan buat benang ya. Di Sol Sepatu Ajib ini saya hanya menyediakan tutorial tata cara perlengkapan teknik-teknik ya. Jadi itu tentang persepatuan ya. Ini ya ketika sudah di seperti ini kita sayat itu mudah ya. Nah, kita di sini membuat jalan untuk alur benangnya nanti ya. Alur benang menjahitnya ini buat jalan untuk alur benang menjahitnya ya. Karena menjahit sepatu itu butuh apa? Butuh alur ya. Agar hasil jahitannya itu enggak cepat putus. Ya, proses membuat alur ya. Ini dia, kita masih proses untuk membuat alur atau jalan benang ya, ini dia. Ini kalau jalan benangnya enggak bagus, itu enggak bisa ya. Karena ini membutuhkan jalan benang yang benar-benar tajam ya. Untuk spek metasala ini. Nah, seperti ini. Dan nanti untuk ini dijahit enggak, Bas, ya. Untuk bagian midsole atau bagian yang putih ini ya lebih baik ya, ini ya lebih baik saran saya dijahit juga ya. Itu saran saya, lebih baik dijahit juga ya. Apakah perlu dijahit buat jalan benang? Nggak perlu ya. Ini terus ke depan biar nyambung sama jahitan depannya ya. Nah, ini sudah nyambung. Sudah mantap. Terus benang apa yang kita pakai? Yang jelas ya. Yang kita pakai adalah benang hitam. Karena apa? Karena ini solnya warna hitam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita pakai benang hitam nomor 9, nggak usah gede-gede ya. Nomor 9 aja cukup. Ini kita pakai benang hitam nomor 9 aja cukup. Kita mulai ya, mulai menjahit. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini kita masih mengukur ya. Ya, kita sudah mulai menjahit ya. Ini dia hasil jahitannya ya. Jadi nggak akan nampak dan nggak akan terlihat ya. Pasti orang-orang nanti yang melihat itu bahwa ini tuh belum jahitan walaupun aslinya sudah jahitan. Oke ya, sangat mudah banget ya. Nah, ini kita sudah sampai di depan ya. Sudah sampai di depan. Dan ini banyak yang bingung juga ya. Ini kan depan sudah ada jahitannya ya, sudah dijahit dari pabrikannya. Terus langkahnya apa yang harus kita lakukan ya kalau sudah sampai di bagian itu? Langkahnya adalah kita bisa hindari jahitannya, yaitu cukup dijahit dari sini sudah apa tuh namanya, sudah selesai ya. Biarkan di depan itu diperkuat sama jahitan lama ya. Itu cara yang pertama. Nah, terus cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua kita bisa jahit tumpang ya. Namanya jahit tumpang. Nah, jahit tumpang itu apa? Jahit tumpang itu kita menjahit lagi bagian depannya dan kita samakan ya dengan posisi aslinya ya, dari spasinya seperti ini ya. Saya samakan dengan posisi aslinya, ini jahit tumpang. Jadi kita tumpang lagi ya. Apakah cara ini salah? Enggak ya. Cara ini enggak salah ya. Jadi semua cara itu tergantung kawan-kawan mau pakai yang mana ya. Jahit ini juga bisa, ini jahit tumpang ya. Jadi saya jahit lagi, saya tumpang lagi. Ya tujuannya agar lebih kuat lagi ya. Yang tadinya kuat sekarang menjadi kuat-kuat ya. Apalagi benang yang saya pakai ini kualitasnya lebih bagus daripada benang yang di sol lamanya ya. Tapi ingat ya, jangan ditarik terlalu kencang, nanti ukuran sepatu bisa mengecil, bahaya. Ya, banyak yang menganggap bahwa menjahit di bagian depan ini susah. Ketika sudah tahu triknya, itu sangat mudah banget ya. Kalau kawan-kawan pengen mendapatkan triknya, ada di video saya yang lama ya, yang cara menjahit bagian ujung depan sepatu ya. Bahkan tangan saya nggak perlu masuk tuh bisa ya.
Ini bagian depan sudah terlewati ya. Ini sudah di bagian samping. Nah ini setelah lepas dari teknik tumpang, kita bisa jahit pakai teknik biasa yang kita pakai ya. Jadi semua teknik yang kita pakai itu nggak ada yang salah ya. Itu semua tergantung minat kawan-kawan mau pakai teknik yang apa, mau pakai metode menjahit yang mana ya. Nah ini dia, ini detik-detik selesai ya, detik-detik selesai di bagian jahit bagian bawahnya ya. Nah nanti selanjutnya kita jahit juga di bagian atasnya, di bagian ini, bagian midsole-nya. Agar sepatu ini benar-benar lebih kuat dari awalnya ya, dari aslinya. Nah lanjut menjahit di bagian apa, di bagian uppernya lah. Untuk menjadi bagian upper ini kita harus menggunakan benang yang warnanya sesuai, yaitu benang putih ya. Agar hasilnya nggak terlalu terlihat, kita bisa pakai benang putih yang nomor 6 ya. Nih benang putih yang nomor 6. Tapi biasanya saya menggunakan nomor 9. Tapi kali ini karena ini sepatunya kecil ya, saya sesuaikan saja dengan ukuran sepatunya, yaitu saya menjahit dengan benang ukuran nomor 6 ya. Gitu ya. Kita menjahit bagian upper dengan ukuran benang nomor 6 ya. Kalau 9 kayaknya kebesaran, apalagi kalau benang nomor 12 akan kedodoran ya. Jadi ukuran benangnya pun tidak sembarangan ya. Bukan berarti lebih kecil itu lebih tidak kuat, tapi agar kita bisa menyesuaikan sepatunya lah. Kalau sepatunya ukuran kecil, ya otomatis kita harus memakai benang yang lebih kecil. Kalau enggak itu nanti akan kedodoran. Terlihat nggak jahitannya? Kalau sebenarnya silau ya, kalau sebenarnya mungkin terlihat tuh ya, ada jahitannya. Oke ya, kita sudah sampai di jahitan terakhir. Ini langsung saya potong ke jahitan terakhir saja, biar cepat ya. Nah, dan nanti akan saya sepil hasilnya ya. Jadi ini sudah kuat banget ya, sudah mantap. Dipakai lagi tidak mengecewakan ya, karena sudah dijahit pasti sudah kuat. Nah ini dia ya, ini dia sudah sangat kuat ya.
ini selain dijahit di bagian ini ya, selain dijahit di bagian ini ya, di bagian midsole-nya ini juga dijahit di bagian ini, jahit tumpang, bawahnya juga dijahit semua, dan ini sangat kuat sekali. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Silakan tunggu saja video-video saya selanjutnya, tentunya mengenai perbaikan sandal, sol, dan perbaikan sepatu ya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.